Udah ini udah berhenti nih. Udah ikut. Nggak bisa diapain nih. Ayo gitu. Pelaku pencurian baterai bekas di bengkel LB Auto Service ditangkap, Penada hanya sebagai saksi. Polsek Firdaus, dia merupakan bagian integral dari Polres Sergai, berhasil mengungkap dan menahan terduga pelaku pencurian baterai bekas milik bengkel LD Auto Service. Korban atas kejadian ini adalah seorang pria bernama HL. AL, yang bermukim di Dusun V, Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, menjelaskan kepada media bahwa insiden pencurian terjadi pada malam Selasa, tanggal 16 November tahun 2024. Terduga pelaku, dengan modus operandi membobol asbes dari gudang yang berisikan baterai bekas dan tembaga, berhasil membawa kabur sekitar 450 baterai bekas dan tembaga dengan total berat lebih dari 400 kg. Penemuan lubang di asbes gudang dan peralihan arah CCTV oleh terduga pelaku membuat AL menyadari kejadian tersebut pada Selasa siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan rekaman CCTV hanya menunjukkan tangan terduga pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian, sedangkan ratusan baterai bekas beserta tembaga telah menghilang. AL melaporkan kejadian ini ke Polsek Firdaus, dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Terduga pelaku dan penada barang telah diamankan di Mapolsek Firdaus bersama puluhan baterai sebagai barang bukti. Meskipun demikian, keputusan tidak menahan penada barang masih mendapat kritik. AL menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Polsek Firdaus karena penada hanya dijadikan saksi tanpa penahanan. Kejadiannya pada tanggal 16. Saya curiga udah seminggu yang lalu lah. Habis itu saya curiga ke anggota. Saya tanya anggota, itu baterai kita kok makin lama makin berkurang. Jadi kata anggota diam aja. Jadi curiga saya waktu habis makan siang saya panggil dia. Coba kau buka gudang. Bukanya gudang. Ini baterai kita hari itu penuh, gue bilang. Kok ini kok makin habis? Ditunjuknya lah, atas itu asbes, jebol. Bang, jebol di atas. Baru saya nengok CCTV. Sesudah saya nengok CCTV, ternyata jam 00.30 ada yang masuk. Tanggal berapa nih? Tanggal 17 lah, udah 00.30 kan, berarti udah jatuhnya tanggal 16, tetap tanggal 16. Baterai sama tembaga. Saya nengok cek baterai, ternyata di tengah-tengah itu udah kosong, bolong tengah. Bolong tengah, samping habis, tengah kosong. Habis itu disusun baterai. Palingnya pintar. Tengah diambil, habis itu ditutupi lagi pakai baterai yang lain supaya nggak nampak bolongnya. Sesudah saya nengok CCTV, ternyata sampai dari tanggal 11 sampai tanggal 16 itu dor orang itu ngambil. Itu yang saya tahu. Yang sebelumnya menurut pengakuannya udah 3 bulan yang lalu orang itu bermain. Jadi kira-kira berapa unit atau berapa buah baterai yang ratusan lah, ratusan. Ratusan ya? Ya, ratusan. Kalau dijual itu kemana aja deh? Dijual ke Penada. Kita lapor ke Polsek. Setelah Polsek kembangkan, ditunjuklah ke Botot-Botot. Penadanya di sini, dijual ke Botot Pangkalan Budiman. Satu lagi di Botot Seibamban Pringgan, Botot sebelah kanan. Di sana kedapatan 3 biji barang buktinya di Botot Seibamban Pringgan. Pelaku dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan penada. Sesudah diminta keterangan dijadikan saksi. Hanya dijadikan sebagai saksi? Iya, betul. Tidak ditahan oleh polisi, pihak kepolisian ya? Nggak ada sampai saat ini. Katanya tunggu gelar perkara. Tersangka yang udah masuk 2 orang. Kita tanya, katanya ada 1 lagi DPO. Kalau menurut saya itu lebih dari 3. Soalnya udah ratusan biji baterai, nggak mungkin 3 orang. Baterai kan agak berat. Nggak segampang itu. Kalau untuk bertiga mungkin nggak mungkin lebih dari 3. Botot ya. Memang terima barang-barang bekas. Saya sekarang ini mengalami kerugian sebesar 100 juta lebih. Saya memohon pihak berwajib agar penada sama tersangka dijadikan tersangka juga, sama rata. Harapan aku ya
ikuti prosedur aja. Nah, ini kan udah terdapat barang bukti penadanya, seharusnya kan dijadikan tersangka. Kenapa kok dijadikan saksi? Itu aja. AL memperkirakan kerugian yang dialaminya mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Wesley Nadabdab, Sekretaris Jenderal DPP FWBI, Forum Wartawan Berintelektual Indonesia, mengkritik hal ini, merujuk pada pasal 480 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penadahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kami dari DPP FWBI, Forum Wartawan Berintelektual Indonesia, mendesak agar ditegakkannya keadilan pada korban. Karena semua sama di mata hukum. Korban kehilangan barang berupa baterai dan tembaga, dan sudah diketemukan barang bukti tersebut di dua tempat yang diketahui sebagai butut, sebagai sebut penada. Nah, kita di sini mendesak supaya penada juga disamaratakan hukumnya sebagai tersangka dan segera ditangkap. Dalam upaya mengkonfirmasi berita ini, tim DWN TV mencoba menghubungi Kapolsek Firdaus di kantornya. Namun Kapolsek tidak berada di tempat. AL berharap agar kasus ini dapat diungkap secara menyeluruh sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, DWN TV, Alex Simatupang mengabarkan.